Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak Al-Qur'an yang kedua yaitu hakut tilawah, hak untuk dibaca. Rasanya ada yang kurang pas ketika seorang muslim belum mampu membaca kitabnya ini dengan baik dan benar. Membacanya sesuai kaidah tajwid, karena Al-Quran tidak hanya diturunkan secara lafadznya saja, tetapi juga dengan cara membacanya. Sehingga bacaan Al-Quran kita harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syekh Mahmud bin Muhammad berkata, karena sesungguhnya Al-Quran itu dinukil dari satu zaman ke zaman yang lain, dari satu generasi ke generasi yang lainnya dengan tawatur. Sahabat berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berasal dari malaikat yang terpercaya, yaitu Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam dari Rabb al-Izzah subhanahu wa ta'ala. Imam Nawawi mengatakan membaca Al-Quran itu lebih utama dari membaca tasbih, takbir, dan zikir-zikir lainnya. Pendapat ini selaras dengan sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya keutamaan firman Allah atas seluruh kalam seperti keutamaan wujud Allah dibandingkan makhluknya. Hadis riwayat Darimi. Dalam sebuah hadis juga Rasulullah SAW bersabda, orang yang membaca Al-Quran tidak akan dihinggapi kegalauan yang maha dahsyat di hari kiamat. Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, para salafus shalih telah memberikan keteladanannya akan keakraban mereka dengan Al-Quran. Mereka sangat senang berdekatan dengan Al-Quran, seperti terlampir dalam kitab Hayat As-Sahabah, disebutkan di dalamnya permintaan wasiat dari Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, berikanlah aku wasiat. Rasul berkata, bertakwalah kamu kepada Allah, sebab ia adalah pusat segala urusan. Abu Dzar berkata kembali, tambahkan lagi wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bacalah Al-Quran, ia merupakan cahaya untukmu di dunia dan simpanan bagimu di akhirat. Sayyidina Utsman bin Affan memberikan keteladanan lainnya. Beliau mengatakan, aku tidak suka berada di suatu hari dan malam kecuali aku isi dengan membaca Al-Quran. Beliau juga pernah mengucapkan, jika hati kalian itu bersih, tentu kalian tidak akan pernah merasa puas dalam membaca Al-Quran. Diriwayatkan bahwa beliau wafat sedangkan mushaf miliknya dalam keadaan kucel karena seringnya beliau membacanya. Sayangnya, masih banyak sebagian umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Beragam alasan dikemukakan dari orang yang belum pandai membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan menunggu naik haji dulu, baru belajar. Ada yang merasa putus asa karena sulitnya dalam mempelajari Al-Quran. Ada pula yang menanti waktu tua untuk belajar membaca Al-Quran. Celakalah lagi anak-anak umat Islam hari ini lebih akrab dengan senandung syair-syair lagu yang mengajak kepada perbuatan maksiat. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mempelajari ilmu tajwid agar mampu membaca Al-Quran secara baik dan benar. Bagaimana mungkin seseorang mengatakan bahwa ia mengimani Al-Quran jika hanya membacanya saja tidak mampu? Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hak Al-Qur'an yang ketiga adalah hakut tadabbur, hak untuk difahami. Karena Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab, maka untuk bisa memahaminya dibutuhkan keilmuan di dalam bahasa Arab. Namun mirisnya, generasi muslim hari ini banyak yang beranggapan tidak penting untuk mempelajari bahasa Arab. Mereka lebih menyukai mempelajari bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, dan bahasa-bahasa lainnya. Padahal, untuk dapat memahami Al-Quran, hadis, dan khasanah keilmuan Islam dibutuhkan ilmu bahasa Arab. Dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasulullah SAW bersabda, ahibbul araba li thalathin, li'anni arabiyyun, wal Qur'anu arabiyyun, wa kalamu ahlil jannati arabiyyun. Rasulullah SAW bersabda, cintailah bahasa Arab karena 3 hal. Yang pertama, karena aku adalah orang Arab. Yang kedua, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Dan yang ketiga, bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Hadis riwayat At-Tabrani.
Ada sebuah kisah menarik tentang seorang anak kecil keturunan Cina yang fasih dalam berbahasa Arab. Ketika dalam sebuah acara TV yang mengundang anak kecil tersebut, sang presenter menanyakan kepadanya alasan mengapa ia mempelajari bahasa Arab. Maka anak kecil tersebut menjawab, "Karena saya adalah seorang Muslim." Masya Allah, sebuah jawaban yang singkat namun memiliki makna yang sangat dalam, sebuah renungan bagi kita bagaimana mungkin kita bisa mengamalkannya kalau kita sendiri tidak memahaminya. Semoga hal ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk bersemangat dalam mempelajari bahasa Arab.